akan belajar mengenai pemanasan global, di mana semakin hari semakin terasa bahwa bumi kita ini semakin panas. Di sini kita akan belajar dari pengertian pemanasan global, efek rumah kaca, penyebabnya apa, dampaknya bagi bumi apa, dan upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global. Untuk lebih lanjutnya, kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, kita harus mengetahui lapisan udara yang menyelimuti bumi atau yang sering disebut dengan atmosfer memiliki beberapa lapisan. Lapisan yang terbawah terdapat troposfer, kemudian lapisan berikutnya terdapat stratosfer, selanjutnya terdapat mesosfer, dan yang terakhir adalah termosfer. Jika kita lihat gambar berikut, dapat kita lihat terdapat bumi dan termometer suhu yang terus menunjukkan kenaikan. Adakah hubungannya dengan pemanasan global? Lalu, apa sih itu pemanasan global? Baik, pemanasan global atau sering disebut dengan global warming merupakan gejala naiknya suhu udara pada lapisan troposfer secara global. Hal ini dapat kita rasakan dengan udara di bumi yang semakin terasa panas. Apa sih penyebab pemanasan global itu sendiri? Ya, efek rumah kaca. Jawaban yang tepat untuk penyebab pemanasan global adalah efek rumah kaca. Kok bisa? Ternyata kegiatan manusia menggunakan bahan bakar fosil, kegiatan manusia saat mereka bernafas, dan ketika manusia membakar hutan, dan masih banyak lagi aktivitas manusia lainnya yang menghasilkan gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, menyebabkan pemanasan global. Gas yang dihasilkan pun antara lain karbon dioksida, metana, dan nitrous oksida. Ternyata gas-gas tersebut memiliki sifat seperti kaca. Yuk kita lihat ilustrasinya sebagai berikut. Bumi memiliki lapisan udara yang disebut dengan atmosfer. Ketika panas matahari masuk melalui atmosfer dan diserap oleh bumi, maka akan terjadi sebagian panas dipantulkan oleh bumi keluar atmosfer dan sebagian lagi tertahan di atmosfer oleh gas rumah kaca yang mengakibatkan suhu bumi tetap hangat. Bertambahnya gas rumah kaca di atmosfer akibat aktivitas manusia membuat panas tertahan di atmosfer dan menyebabkan perubahan iklim. Jika kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali kita jumpai penyebab dari pemanasan global seperti halnya penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini merupakan salah satu penyebab pemanasan global karena asap yang ditimbulkan. Bagaimana bisa? Ternyata sekitar 50% penyebab pemanasan global disebabkan oleh gas CO2 yang berasal dari nafas manusia, asap kendaraan bermotor, asap industri, dan asap kebakaran hutan. Gas CO2 sendiri dapat bertahan di troposfer selama 50 tahun. Bukan hanya asap dari kendaraan pribadi saja, CFC atau klorofluorokarbon atau biasa dikenal dengan istilah freon juga merupakan salah satu gas rumah kaca. Dalam kehidupan sehari-hari, freon biasanya terdapat pada kulkas dan AC. CFC menyerang ozon yang ada di atmosfer. Akibatnya, kandungan ozon di atmosfer semakin menipis sehingga menimbulkan lubang ozon. Hal ini menyebabkan sinar UV menembus masuk atmosfer sampai ke permukaan bumi. Hewan ternak seperti sapi secara ilmiah juga melepaskan gas, yaitu gas metana, yang mana gas metana juga merupakan gas rumah kaca. Gas metana berasal dari dalam perutnya selama proses pencernaan makanan, yaitu saat hewan bersendawa. Meningkatnya jumlah ternak sapi maupun kerbau dan sejenisnya di seluruh dunia merupakan sumber peningkatan emisi gas metana di atmosfer. Jadi, dengan banyaknya gas efek rumah kaca di atmosfer, dampak apa yang terjadi di bumi ini ya? Kekeringan. Pemanasan global di negara tropis menyebabkan ketika musim kemarau terjadi kekeringan yang sangat parah. Dalam bidang pertanian, kekeringan ini menyebabkan gagal panen. Kekeringan juga dapat mengakibatkan kebakaran hutan. Selanjutnya, iklim tidak stabil.
Peningkatan rata-rata suhu mengakibatkan energi panas dan uap air yang berlebihan di atmosfer, memicu terjadinya curah hujan yang tinggi, angin topan, gelombang panas, bencana banjir, hingga kekeringan. Dampak berikutnya adalah mencairnya es di kutub. Pemanasan global di Islandia mengakibatkan mencairnya gletser selama 6 bulan mencapai 60 meter pada tahun 2006. Jika pemanasan global berlangsung secara terus-menerus, Islandia akan kehilangan 40% gletsernya pada tahun 2100. Dampak selanjutnya adalah kenaikan permukaan air laut. Dampak kenaikan permukaan air laut di Indonesia terlihat dengan meningkatnya frekuensi banjir di kota-kota pantai seperti Semarang, Jakarta, dan Surabaya. Dampak lainnya, kehidupan makhluk hidup terganggu. Pemanasan global menyebabkan kekeringan yang mampu mengakibatkan kebakaran hutan. Di dalam hutan terdapat makhluk hidup yang tinggal di sana. Namun, ketika kebakaran terjadi, makhluk hidup harus berpindah untuk menyelamatkan diri. Sungguh sedih melihat bumi kita saat ini. Lalu, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah ini? Sayangnya, pemanasan global hampir tidak dapat kita hentikan karena gas-gas efek rumah kaca yang terus memenuhi langit bumi dan membuat bumi semakin panas. Lalu, adakah cara lain untuk mengurangi atau memperlambat laju pemanasan global? Dunia telah mengadakan rapat konferensi tingkat tinggi atau KTT yang diikuti sekitar 158 negara di dunia. Adapun salah satu hasilnya adalah Protokol Kyoto. Mereka sepakat bahwa untuk mengurangi pemanasan global adalah mengurangi rata-rata emisi gas rumah kaca di dunia. Upaya yang dapat kita lakukan adalah menghemat listrik dengan tidak menyalakan lampu saat siang hari. Selanjutnya, menanam pohon di sekitar kita. Kemudian, tentunya dengan usaha mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar yang ramah lingkungan. Meskipun pemanasan global hampir tidak dapat kita hentikan, setidaknya kita masih bisa berupaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di udara. Bukan cuma tugas negara, tetapi juga tugas kita semua untuk menjaga dan merawat bumi kita, sehingga bumi kita tetap terjaga kelangsungannya. Sekian, terima kasih.